Menyoal perzinahan. Bagian ketiga. Matius 5 ayat 31 dan 32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saudara, posisi perempuan sangat lemah dalam masyarakat Yesus dari Nazaret. Sebagai istri, perempuan bisa diceraikan kapan saja, dengan alasan apa saja, dan diusir begitu saja dari rumah suaminya. Kejam, sungguh kejam. Taurat coba mengurangi kekejaman itu. Kita dapat melihatnya dalam Ulangan 24 ayat 1 sampai dengan 4. Sebutlah misalnya, si suami tidak menyukai lagi perempuan itu. Lo timsahen beenau, yang boleh kita terjemahkan, tidak menemukan yang menyenangkan di matanya. Ia bisa beralasan bahwa ia mendapati sesuatu yang tidak senonoh padanya. Matsa ba'erwat, yang bisa diterjemahkan menemukan padanya suatu aib. Kata erwat yang diterjemahkan sesuatu yang tidak senonoh, secara harafiah berarti ketelanjangan atau kemaluan. Konotasinya aib yang merujuk pada cacat atau kekurangan tertentu secara seksual pada sang istri. Bisa juga si suami tidak cinta lagi padanya. Usenea, yang bisa diterjemahkan membencinya, dari kata sane, membenci. Untuk menceraikan istrinya, suami harus memberinya surat cerai. Dengan memiliki surat cerai di tangannya, sang perempuan memiliki kemungkinan untuk dinikahi oleh laki-laki lain, meski dengan kemungkinan mengalami perlakuan yang sama juga dari suaminya yang baru. Yesus dari Nazaret, saudara, mengetahui hal itu. Ia sangat prihatin. Ia memosisikan diri untuk membela kaum perempuan. Yesus telah menunjukkan bahwa hakikat perzinahan adalah sikap yang memperlakukan perempuan sebagai objek seks laki-laki. Dengan begitu, ia menekankan kehormatan kaum perempuan. Sekarang ia menyatakan, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Yesus, saudara, menolak perceraian. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Mengapa? Dalam kesempatan lain, ia menjelaskan dalam Matius 19, melalui pernikahan, Allah telah mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Manusia tidak berhak menceraikannya. Tugas manusia, khususnya pasangan suami istri yang bersangkutan, adalah memelihara atau merawat persatuan tersebut. Bagi Yesus, saudara, seorang suami dimungkinkan untuk menceraikan istrinya hanya atas dasar apabila sang istri berzina. Ia berselingkuh dan berhubungan seks dengan laki-laki lain. Dengan perkataan lain, ketidaksetiaan istri adalah satu-satunya dasar bagi suami untuk menceraikannya. Tidak ada sebab lain, tidak ada dasar lain, tidak ada alasan lain, termasuk kekurangan pada pihak istri. Tetapi saudara, bukan berarti Yesus menyukai perceraian. Ia bermaksud melindungi nyawa sang istri. Bukankah Ulangan 22 ayat 22 dan ayat 23 dan 24 menyatakan
bahwa istri yang berzina harus dihukum mati. Yesus ingin menyelamatkan istri yang berzina itu. Menyelamatkan nyawa adalah sisi aktif dari penghargaan terhadap hidup nyawa manusia. Dalam konteks ini, menceraikan lebih baik daripada menjatuhi hukuman mati. Istri yang diceraikan karena berzina memiliki kesempatan untuk bertobat. Tidak demikian istri yang karena berzina dihukum mati. Demikianlah saudara, perzinahan yang dilakukan istri adalah satu-satunya dasar bagi suami untuk menceraikannya. Untuk menggarisbawahi, tidak ada dasar lain bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya. Yesus menandaskan bahwa suami yang menceraikan istrinya selain karena zina, sebenarnya telah memperlakukan istrinya sebagai perempuan yang berzina. Jelas sang istri tidak berzina, tetapi suami dengan menceraikannya memperlakukan sang istri seolah-olah ia berzina. Tersirat namun jelas saudara, Yesus menyatakan bahwa perceraian tersebut tidak sah. Perempuan yang diperlakukan seolah-olah sebagai pezina oleh suaminya tetap istri laki-laki tersebut. Karena itu, bila laki-laki lain menikahi perempuan tersebut, sesungguhnya laki-laki itu berzina dengan perempuan itu. Sebab perempuan tersebut tetap merupakan istri dari laki-laki yang pertama menikahinya. Saudara, sedemikian jauh pembelaan Yesus terhadap perempuan. Kita ikhtisarkan. Yang pertama, perempuan bukan objek seks laki-laki, termasuk fantasi seksual laki-laki. Kedua, melalui pernikahan, Allah mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Manusia siapapun tidak berhak menceraikannya. Ketiga, selain karena istrinya berzina, seorang laki-laki tidak boleh menceraikan istrinya itu. Dalam kacamata masa kini saudara, ketika kedudukan kaum perempuan relatif setara dengan laki-laki, sikap dan ajaran Yesus terbilang sangat progresif. Tetapi mungkin ada hal-hal yang belum tercover. Misalnya, bagaimana bila suami yang berzina? Bolehkah istri menceraikannya? Bagaimana bila persoalannya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri? Tidakkah istri boleh menceraikan suaminya? Bila sang perempuan yang menjadi korban pengkhianatan, perselingkuhan, perzinahan si suami, dan atau korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan si suami, bila sang perempuan menceraikan istri suaminya, bolehkah ia menikah dengan laki-laki lain yang lebih baik? Hemat saya, meski pertanyaan-pertanyaan tersebut belum tercover oleh Yesus dari Nazaret, jiwa dan semangat laki-laki bersandal itu tetap dapat kita jadikan pedoman. Apakah itu? Yakni pilihan mengutamakan kaum miskin, yakni mereka yang terhisap, tertindas, dan terpinggirkan, termasuk kaum perempuan. Terpujilah Allah. Amin.